Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamang. Alhamdulillah sehat. Ya. Iya acarana kongres. Ngawangkong teu beres-beres. Ya, semoga ada diambil pelajaran mungkin ditonton orang gitu kan. Gitu Pak Ustadz Ali. Pak Ustadz, dulu mesantren dari usia berapa tahun? Saya mesantren dari usia kurang lebih 13 tahun. Berapa tahun? 6 tahun lebih lah. Lumayan. 6 tahun, 7 tahun. 13 tahun lulus SD. Lulus SD. Kalau di pesantren ada pendidikan formal kan? Ada. Berarti SMP punya ijazah punya? Belum enggak. Enggak, pada saat di pesantren kan gini, berangkat kan setelah lulus SD. Iya. Punya ijazah SD, pada saat pesantren enggak? Enggak. Oh, tempat pesantrennya apa namanya? Darul Hadis Al-Faqihiyah. Di Malang ya? Malang. Jadi enggak ada pendidikan formalnya? Ya. Jadi nyaris hanya pesantren. Biasa kalau pesantren Salafiyah itu buku kuning ya? Kitab kuning. Ya. Kitab kuning. Dari lulus SD ke sana biar sampai bisa baca kitab kuning itu berapa? Setengah tahun udah bisa belum? Rata-rata itu ada tergantung daya tangkap kecepatan seorang anak. Cepat itu bisa 1 tahun udah bisa. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun udah cepat. Karena kan kitab kuning ini harus memerlukan, yang membaca kitab kuning ini harus memerlukan ilmu alat, ilmu nahu, seperti nahu dan sorof, itu alatnya untuk membaca kitab kuning. Jadi sebelum belajar baca kitab kuning harus nahwu sorof. Oh, itu apa kalau di bahasa Indonesia tata bahasa ya? Tata bahasa ya. Itu bisa dan enggaknya tergantung daya tangkap dari santri. Dari santri tersebut ya, bisa yang setengah tahun bisa, ada setahun, ada yang 2 tahun belum bisa ya, tergantung daya tangkap. Ya. Selama 6 tahun itu mempelajari atau khatam atau beres berapa kitab? Kalau kitab diperkirakan itu nggak menghitung mungkin ya, tapi diperkirakan saja udah 10 kitab lah. 10 kitab kurang lebih, itu pun baca, mudah-mudahan bisa jadi kepahaman. Itu kan Arab gundul, nyaris sulit lah. Kalau 10 kita beres ke 10, begitu kita beres ke 10 kita baca yang pertama masih tahu nggak artinya? Masih. Selama cara nafsu sorofnya selama itu ada bisa gitu kan. Kalau kitab kuning itu isinya apa sih? Kan gini. Sebenarnya kalau agama Islam itu kan patokannya Al-Quran hadis. Kalau kitab kuning apa isinya? Tetap tujuannya dalam kitab kuning itu memahami dan mempelajari Al-Quran juga ada, hadis juga ada, serta dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kalimat Quran, memahami kalimat Quran, dan bagaimana memahami kalimat hadis tersebut. Mungkin penjelasan lah, penafsiran lebih jelas dari Al-Quran hadis ada di kitab tersebut. Dari 10 beda-beda pengarang atau yang itunya beda ya? Yang beda-beda, ada yang sama, ada yang beda. Yang lebih masyhur, yang biasanya menjadi rujukan setiap pesantren apa biasanya? Karangan siapa? Kalau kita di Indonesia ini kebanyakan rata-rata yang saya tahu itu karangan Imam An-Nawawi dari Banten. Syekh Muhammad Nawawi dari Banten. Yang ngarang, yang bikin orang Indonesia? Orang Indonesia. Tapi bahasanya bahasa Arab? Bahasa Arab. Sekitar tahun berapa itu kurang lebih? Siapa? Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu sekitar tahun berapa ya beliau itu bikin? Kurang lebih 150 tahunan yang lalu. 100 tahun lalu orang Indonesia udah bisa mengarang kitab. Itu apa? Kan mungkin dia kalau ada juknis, ada penunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Kalau Al-Quran kan kadang kita sulit juga. Jadi kitab itu penjabaran mungkin yang lebih detail gitu ya. Oh ya. Belajar seperti itu usia dini
ya usia SD orang lagi main belajar gitu, saat itu ada apa ya, suntuk atau capek atau bosen tuh nggak saat itu? Berhubung kita masih anak-anak, jadi suntuk itu hilang gitu, karena ingat selalu sama bermain gitu. Capek wajar gitu. Kadang beda-beda orang gitu ya. Kalau misalkan ini anaknya suka bermain, ya rasa lelah pun tidak ada. Tapi kalau misalkan biasa-biasa saja, artinya dia merasakan capek, ya pasti selalu ada. Durasi belajarnya gimana? Habis sholat subuh, siang, sore, malam itu biasanya gimana? Kita ngaji yang sehari itu 3 kali, dari pagi sampai jam 10 istirahat, lalu dilanjut setelah istirahat mungkin setengah jam, dilanjut lagi sampai zuhur jam kedua. Dari situ kita makan siang, karena makan paginya udah tadi sebelum kita ngaji. Setelah makan siang, istirahat untuk tidur, lalu sebelum asar dibangunkan untuk membaca sholawat dan lain sebagainya. Setelah sholat asar baru dimulai untuk mengaji kembali. Ada hari liburnya nggak kalau santri? Hari liburnya itu biasanya hari Jumat. Hari Jumat. Hari libur. Jumat libur. Gitu. Karena apa ya? Kalau di Islam Jumat libur ya. Yeah. Setelah beres kan gini, kalau itu kan detail-detail, kitab A, kitab B, kitab C gitu kan, detail. Itu kita beda kan kalau ngaji baca buku dengan penafsiran secara umum keseluruhan. Kalau terakhir itu kiai atau desa itu enggak penafsirkan secara keseluruhan. Setelah khatam berarti kehidupan atau jalan menjalankan dari 10 kitab ini di global ada nggak di sana? Ada. Jadi setelah itu kan satu kitab, terus globalnya harus begini gitu kan? Ya oke. Gini. Saya kan sering ngikutin beberapa kiai ustadz. Kadang ada yang ustadz itu habis Quran, ada yang kitab, terus ada yang ke kori gitu kan. Ada yang habis Quran kadang-kadang kitab kuning enggak gitu kan, yang kori habis enggak, ini enggak. Itu biasanya kalau kan gini, kalau kita orang awam maunya, kalau lulusan pesantren hafiz. Jadi kori, tapi kadang-kadang nggak gitu. Itu gimana bisa sih seperti itu? Mungkin itu ada jurusannya kali ya. Sebenarnya kan setiap pesantren itu memang semua pesantren itu sebenarnya dipelajari semua kitab, cuman ada yang dinonjolkan. Ini biasanya pesantren ini yang lebih ditonjolkan adalah tahfidnya. Jadi terus tahfidnya, tetap ngaji kitab kuningnya ada, cuman lebih ditonjolkan. Seperti itu. Setiap pesantren pasti itu, dan hampir umum ya pasti diaji semuanya dari. Tapi ada yang lebih tonjolin. Nah, biasanya. Ada yang tonjolin di korinya gitu kan. Gitu. Jadi nggak semuanya mungkin bingung atau kan kita harapkan gini, kalau lulusan pesantren ya hafiz, ya lagamnya bagus gitu. Ternyata ada jurusan tertentu ya. Kitab itu kan nyaris ilmu agama yang untuk apa ya? Ilmu untuk ibaratnya ibadah ritual. Ibadah ritual kan, sholat, puasa, tentang akidah gitu kan. Kalau di pesantren ada nggak ilmu ya untuk setelah lulus dari pesantren, keluar pesantren biar si santri ini bisa survive di kehidupan untuk biar bisa hidup. Para kiai menanamkan itu kan? Menerapkan. Apa ya kalau di pesantren ini biasanya? Setelah keluar dari sini kamu harus gini gitu kan? Pasti setiap guru itu kepada murid-muridnya mereka mengamanatkan dan mewasiatkan agar nanti supaya di masyarakatnya kehidupan itu akan berbeda dengan pesantren. Sebab orang itu bermasyarakat beda dengan orang di pesantren gitu. Jadi sosialisasi kita itu harus lebih ramah dan ditunjukkan itu kepada akhlak dan adab budi pekerti. Akhlak. Untuk hidup ada nggak menanamkan gini? Ada pesantren yang pada saat pesantren ada belajar berwirausaha biar bisa mencari nafkah. Kalau pesantren ini gimana? Pesantren itu ya untuk mencari kehidupan pasti ada. Contoh seperti nafkah. Maksudnya ditonjolkan nih loh. Kamu kalau sudah keluar dari sini mungkin di pesantren itu diajarin tentang ya biar selain bekal ilmu agama kan, ilmu untuk kehidupan gitu.
Belum, yang di sini belum. Belum. Berarti setelah Ustadz Ali itu keluar, jadi gimana? Ini hanya mempelajari agama. Ya. Sedangkan keluar butuh hidup secara pribadi gimana? Dulu keluar pesantren tahun berapa? Saya keluar pesantren itu tahun 2019. Si baru ya? Ya, 4 tahun? 4 tahunan. 4 tahun. Sedangkan harus pesantren, harus hidup, itu biasanya kendalanya gimana? Kan harus survive. Ya, Ilmu sudah ada, kehidupan harus harus terus. Karena gini, rata-rata lulus pesantren setelah keluar pesantren bingung gitu kan. Nah, yang dilakukan Ustadz Ali setelah keluar pesantren gimana untuk kehidupan? yang dilakukan itu saya pasti lebih memikirkan kepada saya ini bakal mempunyai istri, saya ini akan berkeluarga, pasti saya akan wajib memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Maka yang saya ambil langkah selanjutnya itu saya berjualan, karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan kepada riba. Maka dari situ saya berniat untuk berjualan, karena itu pun sama dengan profesi orang-orang soleh. Terlebih Nabi Muhammad pun beliau berjualan. Jadi saat ini profesi jualan. Jualan. Di Baju koko. Di online atau gimana? Online saya ada, offline insya Allah akan berlanjut ke depannya. Masih Online kecil. itu biasa apa, di Lazada, Tokopedia atau sistemnya gimana? Saya di Shopee ada, di Instagram juga ada, di Lazada juga ada. Oh iya, ini coba kita lihat, kita review. Ini baju untuk baju koko untuk laki-laki. Baju koko untuk laki-laki. Iya. Ini penonton. Keren juga. Ini tingkat eceran berapa harganya? Saya menjual ini eceran udah 95. 95, murah kali. Ya, 95. Size-nya apa ini? Size-nya itu L. Ini L. Ya. Ini L juga. Ya. 95. 95. Saya bayar 200.000. Ini Al-Sahab merek sendiri atau merek siapa? Ya, itu merek sendiri. Oh merek iya, saya sendiri. keren. Coba ya. Iya. 200.000 saya bayar. Ya, bajunya bagus, mereknya Syabab. Al-Sabab. Artinya apa ini, Ustaz? Pemuda. 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 Tapi ininya bagus. Ini bagus. Ya, yang minat harganya 95.000, nanti nomor kontaknya Ustadz Ali saya cantumkan di YouTube-nya ya. Siap. Ini udah berjalan berapa lama ini, Ustadz? Alhamdulillah saya berjalan itu pertama online. Jadi kita kalau online ya kita barangnya orang, artinya kita udah punya kenalan, cuman belum siap untuk menyetop barang. Karena pertama ya pasti seorang pedagang itu yang diutamakan adalah modal. Nah, waktu itu saya mempunyai kenalan, dari perkenalan itu menjadi silaturahmi panjang, akhirnya dia mempunyai beberapa produk yang dia buat sendiri. Saya ngebantuin dari teman saya itu diiklanin. Setelah saya iklan, alhamdulillah beberapa produk yang saya iklankan itu laku. Dari situ saya mendapatkan keuntungan dan saya mulai sedikit demi sedikit menginginkan mempunyai produk sendiri. Dan merek sendiri itu pada waktu mungkin udah 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu dari saya mulai. Kendala awal kan gini, basic dulu santri, terus dagang, itu pada saat mulai kendalanya apa? Kendalanya pasti malu lah, pasti malu. Pak itu Baru ya, pasti ya, malu. setiap orang itu. Cuman kalau misalkan kita mengandalkan sifat malu dari kebaikan, kita nggak bakal maju-maju. Kenikmatan apa pertama pada saat dagang, terus menikmati, terus hilang rasa malu, itu saat apa pertama dagang? Setelah laku, menerima untung, atau gimana tuh? Pertama itu karena saya pengen bisa
bagaimana cara berbisnis yang benar, yang ada tuntunannya dari guru-guru saya. Dan itu saya pertama emang ingin membantu orang tua. Dengan keuntungan itulah saya bisa membantu orang tua, dan alhamdulillah dengan barokahnya saya membantu orang tua, saya berjalan dengan lancar. Ini baju yang beli kan online, yang terjauh dari mana? Pernah saya yang beli dari jauh itu dari Kalimantan. Ada komentar yang beli-beli lagi? Ada? Dari sekian banyak yang beli Beli lagi, ada. repeat. Kan gini, tanda kan gini, Ustaz. Tanda-tanda produk kita itu dipercaya, laku kalau orang beli lagi. Iya. Tadi dia puas. Iya, puas. Ada. Berarti sudah ada beli lagi. Target atau impian atau habis? Target gimana tentang dagang ini? Tentang merek saham atau dagangnya Ustaz di targetnya lah ke depan? Cita-cita atau harapan atau doanya? Ya, doanya semoga untuk kedepannya saya mempunyai usaha yang berkah, sehingga tidak hanya di baju koko saja, tetapi di berbagai macam produk-produk seperti makanan dan lain sebagainya, ataupun obat-obatan seperti minyak zaitun, minyak wangi pun ya, parfum itu ya. Kalau ini sari kurma dan lain sebagainya, ingin mempunyai peluang usaha sendiri. Dari santri ke usaha yang sulit adalah memulai ya usaha. Memulai pasti Karena mulai. apa? Malu. Ya. Tapi karena dituntut udah punya istri itu kan. Ya. Istri anak, jadi berarti ada unsur terpaksa. Karena tetap apapun memang yang sulit adalah memulainya ya. Ya. Tapi kalau sudah mulai kan gini, saya juga usaha. Kalau udah mulai ada kan gini, kenikmatan kan gini. Kenikmatan orang yang dari pertama belum pernah dagang dan dagang itu pada saat dia bisa menjual pertama itu senangnya beda ya. Iya, betul banget, betul banget. Jadi bukan masalah keuntungannya berapa, Iya. kok bisa gitu. Iya. Kalau 500 itu kenikmatan situ kan. Betul. Iya. Betul sekali. Kok bisa gitu kan, apalagi kalau udah kedua tiga kali udah biasanya pertama biasanya ya. Betul. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya semoga dagangannya laris. Amin. Ya Allah. Berkah. Amin. Kalau berkah itu katanya apa itu? Lebihnya kebaikan, ziyadatul khair gitu. Iya, betul. Semoga berkah. Amin. Udah melimpah dan berkah Amin. gitu kan. Ayo kita beli baju dari Pak Ustadz ya. Nanti bisa jadi sarana dakwah. Demikian, sampai jumpa.